Selamat pagi Bapak Imam Sofwan, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah pendidikan seumur hidup dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan kali ini. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun topik yang akan kami bahas adalah batasan dan karakteristik pendidikan seumur hidup. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sebagai moderator Anissa Hamidah, Rohman Nur Anissa, Rosi Ayu Andani, dan Dea Sekar Rahmayu. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan. Secara etimologi, kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu durcer, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Dan awalan E berarti keluar. Jadi pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kata pendidikan itu diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Konsep pendidikan seumur hidup sangat erat kaitannya dengan pemahaman dengan waktu berlangsungnya pendidikan. Kalau secara umum, pendidikan seumur hidup dapat diartikan sebagai proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus. Pengertian ini diberikan karena ada beberapa istilah yang mempunyai kemiripan bunyi dan artinya, seperti lifelong learning, future education, lifelong education, dan sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rohma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Anissa atas waktu yang diberikan. Selanjutnya adalah latar belakang perlunya pendidikan seumur hidup. Next. Yang pertama adalah keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah. Seperti yang kita tahu, pendidikan di sekolah atau pendidikan formal tidak dapat berdiri sendiri tanpa pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Karena 3 jenis pendidikan ini merupakan subsistem pendidikan nasional yang berguna untuk membangun pendidikan nasional itu sendiri. Contohnya yang pertama adalah banyak lulusan yang tidak terserap dalam dunia kerja. Banyak lulusan yang tidak terserap ini merupakan lulusan dari sekolah formal dan membutuhkan dorongan dari sekolah non-formal melalui pelatihan-pelatihan. Yang kedua adalah daya serap rata-rata lulusan sekolah yang masih rendah. Ini juga masih berkaitan dengan pelatihan. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan pendidikan sekolah yang tidak efisien sehingga terjadi penghamburan pendidikan seperti terjadi putus sekolah. Putus sekolah ini di pendidikan non-formal dapat diatasi dengan sekolah paket A atau paket B. Selanjutnya. Yang kedua adalah perubahan masyarakat dalam peranan-peranan sosial. Seperti yang kita tahu, kita hidup di era globalisasi, di mana perubahan dalam masyarakat itu cepat sekali terjadi. Seperti pada masa pandemi corona ini, perubahan teknologi sangat pesat terjadi. Dan kita sebagai manusia harus terus belajar terus-menerus atau yang sering kita sebut dengan pendidikan seumur hidup. Next. Yang ketiga adalah pendayagunaan sumber-sumber yang belum optimal. Sumber-sumber di sini yang dimaksud adalah sumber-sumber belajar. Kita tahu bahwa sumber-sumber belajar memegang peran yang sangat penting yang cukup menentukan bagaimana tingkat kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi dengan keadaan sekarang ini yang pendayagunaan sumber-sumber yang belum
optimal menyebabkan pendidikan seumur hidup sangat diperlukan di dalamnya. Next. Yang ketiga adalah perkembangan pendidikan luar sekolah yang sangat pesat. Seperti yang sudah saya jelaskan pada latar belakang pertama, bahwa pendidikan non-formal, pendidikan informal, dan pendidikan formal merupakan satu kesatuan yang nyata. Dan pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pendidikan formal. Maka dari itu, akhir-akhir ini pendidikan non-formal sangat berkembang pesat. Dan pendidikan seumur hidup berperan aktif di dalam pendidikan non-formal. Selanjutnya adalah batasan-batasan pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan seluruh peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Jadi, artinya pendidikan seumur hidup itu berlangsung tanpa adanya batasan, yakni dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Mengapa kita perlu belajar terus? Mengapa kita perlu belajar sepanjang hayat? Yang pertama karena adanya kebutuhan, yang kedua karena tantangan alam, dan yang ketiga kita merupakan manusia, yaitu makhluk pembelajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosi. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendidikan seumur hidup. Kita akan membahas karakteristik dulu. Yang pertama, karakteristik itu merupakan ciri-ciri atau sifat-sifat maupun semua keterangan pada elemen ataupun hal apa saja yang dimiliki elemen. Elemen yang digunakan pada penelitian ini adalah masyarakat dengan karakteristik yang dipilih. Pengertian tersebut menurut Supranto tahun 2007. Next. Jadi karakteristik atau ciri-ciri atau sifat yang mendasari pendidikan seumur hidup itu yang pertama ada hidup, seumur hidup, dan pendidikan merupakan 3 konsep pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. Yang kedua, ada pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Yang ketiga, next. Pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan. Yaitu ada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan jenis pendidikan. Next. Lalu yang keempat ada pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan belajar insidental. Next. Lalu yang kelima ada keluarga memainkan peran utama, peranan dasar, dan mulai pendidikan seumur hidup. Lalu ada masyarakat juga memainkan suatu peranan yang penting dalam sistem pendidikan seumur hidup. Yang ketujuh, pendidikan seumur hidup menghendaki keterpaduan dimensi vertikal dan dimensi horizontal dari pendidikan. Yang kedelapan, bertentangan dengan bentuk pendidikan yang bersifat elitis, pendidikan seumur hidup bersifat universal. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dea. Terima kasih atas waktunya. Lanjutan yang ke-9, karakteristik pendidikan seumur hidup, yaitu pendidikan seumur hidup ditandai oleh adanya kelenturan dan peragaman dalam isi bahan, alat-alat, teknik, dan waktu belajar. Yang ke-10, pendidikan seumur hidup mengandung fungsi-fungsi adaptif dan inovatif bagi individu dan masyarakatnya. Ke-11, tujuan akhir pendidikan adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup. Next. Ke-12, 3 prasyarat utama bagi pendidikan seumur hidup, yaitu kesempatan, motivasi, dan edukabilitas. Yang ke-13, pendidikan seumur hidup adalah sebuah prinsip pengorganisasian semua pendidikan. Yang terakhir, pada tingkat operasional, pendidikan seumur hidup membentuk sebuah sistem keseluruhan dari semua pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator dan perwakilan dari kelompok 1, mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.